Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Aziz, NIM 20044111024. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Jaringan Komputer. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, adapun poin-poin di makalah saya di sini ada 4 poin. Yang pertama, langsung saja saya presentasi poin yang pertama. Di sini ada pengertian jaringan komputer. Nah, pengertian jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Dalam istilah jaringan komputer, untuk mengartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomous. Dua buah komputer dikatakan terinterkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit komunikasi. Nah, masuk poin yang kedua, jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama research, misalnya printer, scanner, dan saling tukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, dan bahkan dapat menghubungkan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Nah, ada yang ketiga di sini, Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Nah, masuk pada poin yang ketiga. Di sini ada perangkat jaringan komputer. Nah, dalam membentuk suatu jaringan, baik itu bersifat LAN, MAN, atau WAN, kita membutuhkan media atau perangkat kabel hardware maupun software. Perangkat yang pertama di sini kabel. Kabel yang biasanya digunakan untuk suatu jaringan atau lainnya, UTP, koaksial, dan serat optik. Nah, yang kedua, Internet card atau kartu jaringan internet. Cara kerjanya, di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Yang ketiga, hub dan switch. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Yang keempat, repeater, berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel LAN lalu
memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. Radiator hampir sama seperti hub. Yang kelima, bridge G. Gunanya sama seperti radiator tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas dari radiator. Berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah untuk jaringan yang sama maupun berbeda. Yang keenam, router. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge G. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Nah, kemudian poin yang keempat di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah salah satu cara menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. Nah, topologi yang pertama di sini ada topologi bus. Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Adapun keuntungan menggunakan topologi bus yaitu yang pertama, hemat kabel dan harganya lebih murah karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub. Yang kedua, layout kabel sederhana. Yang ketiga, jika salah satu komputer mati maka tidak akan mengganggu komputer lain yang mengganggu komputer lain. Dan yang keempat, mudah dikembangkan. Adapun kelemahan menggunakan topologi bus yaitu yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang ketiga, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus maka jaringan tidak berfungsi. Topologi yang kedua ada topologi ring. Pada topologi ini komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Adapun keuntungan untuk menggunakan topologi ring ini yaitu yang pertama, hemat kabel. Untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Yang kedua, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam suatu area sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Nah, kemudian yang ketiga, mudah untuk membangunnya. Yang keempat, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Nah, adapun kelemahan menggunakan topologi ring yaitu yang pertama, peka terhadap kesalahan, dan yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Nah, topologi yang ketiga ada topologi star. Nah, pada topologi ini, node berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node atau hub dan switch atau hub atau switch. Traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Adapun keuntungan untuk menggunakan topologi star yaitu yang pertama, fleksibilitas tinggi. Yang kedua, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub. Yang ketiga, kontrol terputus sehingga mudah dalam mengelola jaringan. Dan yang keempat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju node terputus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Kemudian yang kelima, jumlah penggunaan komputer lebih banyak daripada topologi bus. Nah, adapun kelemahan menggunakan topologi star yaitu yang pertama, boros kabel, dan yang kedua, perlu penanganan khusus, dan yang ketiga, jika hub rusak maka jaringan yang berada dalam satu hubungan akan rusak. Kemudian topologi yang keempat yaitu topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus.
Topologi tree terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Adapun keuntungan menggunakan topologi tree yaitu yang pertama, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkat jenjang. Yang kedua, mudah dikembangkan, dan yang ketiga, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Adapun kelemahan menggunakan topologi tree yaitu yang pertama, jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Yang kedua, dapat terjadi tabrakan file data. Yang ketiga, lebih sulit untuk mengonfirmasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Nah, topologi yang kelima atau topologi yang terakhir yaitu topologi mesh. Jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan. Adapun keuntungan dari topologi ini adalah mampu menampung banyak pengguna yang aktif, sedangkan kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan kabel sehingga mudah mengalami gangguan jaringan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.